Drama dibuka dengan diperlihatkan kediaman keluarga Chen yang sedang menunggu pencarian cucu mereka yang akan dijadikan sebagai kepala keluarga Chen yang baru. Namun waktunya sudah mepet, dan kalau nggak ketemu penerus kepala keluarga Chen baru yang bernama Chen Shuo dalam 3 bulan ini, maka kepala keluarga Chen akan diberikan kepada kakak Chen Shuo yang sangat berambisi ini. Dia bernama Chen Yue. Diketahui sekarang Chen Shuo menyamar sebagai seorang satpam di salah satu hotel yang dia yakini pemilik hotel ini ada bukti dan kesaksian tentang apa yang terjadi pada ibunya dulu, di mana Chen Shuo akan kembali menjadi kepala keluarga Chen kalau dia sudah tahu siapa pembunuh ibunya 1 tahun lalu. Bos hotel Chen Shuo kerja bernama Su Meiying, di mana saat Meiying yang bawa sebuah barang langka hampir saja dirampok 2 pria suruhan. Beruntung dengan cepat Chen Shuo menyelamatkannya. Namun Chen Shuo dibuat kaget karena barang langka yang ada di tangan Meiying ialah barang palsu. Meiying tentu saja terkejut mendengarnya. Dan untuk membuktikan ucapan Chen Shuo, Meiying dan Chen Shuo datang ke ahli yang sebelumnya ngecek barang langka tersebut. Dan ia meski berpakaian satpam, pengetahuan Chen Shuo sangat luas, bahkan melebihi ahli-ahli barang-barang kuno dan langka ini. Yang membuat Meiying senang karena berkat Chen Shuo, dirinya tidak tertipu barang palsu. Diketahui Meiying selalu dikejar-kejar Li Jiaqi, seorang pengusaha yang cukup berpengaruh di daerah ini. Namun selalu gagal mendapatkan hati Meiying yang emang tidak menyukainya. Bahkan demi Jiaqi pergi, Meiying pura-pura pacaran dengan Chen Shuo. Dia juga mencium Chen Shuo di depan Jiaqi agar lebih meyakinkan. Saat sudah di kantor hotel, Chen Shuo pun bertanya alasan Meiying bilang seperti itu tadi padanya di hadapan Jiaqi. Yang akhirnya agar Jiaqi bisa menjauh darinya, Meiying pun ngajak Chen Shuo kerjasama untuk nikah kontrak sementara, di mana Chen Shuo akan jadi suami pura-puranya di hadapan umum dengan bayaran yang lumayan. Dan ya, Chen Shuo pun mau-mau aja. Namun ternyata dia tidak pakai uangnya dan malah ngasih uangnya ke teman satpamnya yang sudah tua bernama Pak Huang, yang katanya hidupnya serba kekurangan. Pak Huang pun menerima uang dari Chen Shuo ini, dan sebagai imbalan dia ngasih gelangnya yang sepertinya gelang ini tidaklah sederhana. Kabar keberadaan Chen Shuo sudah diketahui Chen Yue, yang tentu akan mulai bertindak agar Chen Shuo tidak bisa mewarisi kepala keluarga Chen. Kemudian Meiying bersama Chen Shuo balik ke rumahnya, di mana sang ibu marah ke Meiying karena sudah memilih Chen Shuo yang hanya seorang satpam ketimbang Jiaqi yang katanya adalah orang kaya. Namun di sini Jiaqi tetap dibuat malu Chen Shuo yang tahu gelang pemberiannya ini buat ibu Meiying palsu. Tapi ya, Chen Shuo yang belum menunjukkan siapa dia sebenarnya kalah koneksi dari Jiaqi, di mana Jiaqi akhirnya berhasil mengajak Meiying dan ibunya pergi bersamanya untuk menemui Pak Zhang, manajer grup Jiangnan. Namun ya, demi bisa mendapatkan investasi dari grup Jiangnan lewat Pak Zhang, Meiying yang gak kuat minum terpaksa harus minum, yang membuatnya keliengan setelah selesai meeting. Jiaqi dibantu ibu Meiying sendiri memanfaatkan momen ini untuk merebut kesucian Meiying agar Meiying mau nikah dengannya. Beruntung sebelum ternodai, Chen Shuo dengan seragam satpamnya langsung menghajar Jiaqi si pria mesum dan langsung mengusirnya. Di sini dia malah digoda Meiying yang mabuk ini. Beruntung Chen Shuo yang kuat imannya dapat menahan kemauan biologisnya dengan menidurkan Meiying agar nggak bertindak aneh-aneh lagi. Keesokan harinya di restoran hotel ada sekelompok orang yang pura-pura satu temannya keracunan makanan hotel ini.
Yang tentu ini semua rencana licik Jiaki yang dendam sama Mei Ying dan juga Chen Zhuo. Tapi tunggu, karena lagi-lagi Chen Zhuo datang tepat waktu dan langsung menghajar orang-orang suruhan Jiaki ini. Sampai kemudian... 大哥，怎么是你？ Ya, ternyata ketua orang-orang ini kenal dengan Chen Zhuo yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri, sehingga langsung meminta maaf dan membereskan kekacauan ini. Dia bernama Ming Yue. Ming Yue akan bekerja untuk Chen Zhuo mulai sekarang, dan tidak akan lagi mau disuruh Jiaki yang sebelumnya menyewanya. Pak Zhang yang juga ada di sini untuk survei lokasi dibuat terkejut saat melihat gelang Chen Zhuo pemberian dari Pak Huang sebelumnya. Seakan Pak Zhang tahu sejarah gelang tersebut. Malamnya di kamar, Chen Zhuo nggak boleh tidur seranjang dengan Mei Ying, sehingga dia pun tidur di bawah kasur. Mei Ying masih bingung siapa sebenarnya Chen Zhuo, suami kontraknya ini, karena mulai dari Ming Yue dan Pak Zhang seakan tunduk sama Chen Zhuo. Chen Zhuo tinggal di rumah Mei Ying tidak hanya numpang tidur, tapi juga menyelidiki Mei Ying, siapa tahu punya bukti tentang kematian ibunya 1 tahun lalu. Keesokan harinya diketahui grup Jiangnan akan mengadakan pesta dan para pengusaha diundang untuk hadir. Jiaki awalnya mau ngasih undangannya buat Mei Ying, tapi tiba-tiba malah datang undangan buat Chen Zhuo, Mei Ying dan ayah ibunya, yang tentu undangan dari Jiaki nggak diperlukan lagi. Kemudian di acara pesta grup Jiangnan, saat dicek undangannya Chen Zhuo hampir nggak diperbolehkan masuk. Tapi atasan grup Jiangnan yang turun sendiri menyuruh satpamnya ini untuk mengizinkan Chen Zhuo sekeluarga masuk. Saat sudah di dalam pesta, terjadi sedikit keributan karena ada orang yang coba memfitnah Chen Zhuo sebagai pencuri jamnya. Beruntung Chen Zhuo cepat sadar sehingga langsung membalikkan keadaan. Dan tentu Jiaki lah yang dituduh mencuri, yang membuat si pemilik jam menganggap ini cuma salah paham. Di sini juga datang cucu dari pemilik grup Jiangnan atau juga pewaris tunggal grup Jiangnan yang cantik jelita bernama Huang Yuhuan. Yuhuan kenal Chen Zhuo yang padahal Chen Zhuo nggak mengenalnya. Tentu saja Mei Ying yang udah mulai menyukai Chen Zhuo cemburu sedikit dibuatnya. 沉着的未婚妻，徐美莹。 我还有希望了。董事长，人都到齐了。 Di puncak pesta grup Jiangnan diadakan lelang khusus barang-barang langka dan mewah yang harganya sangatlah tinggi. Dan Pak Zhang sendiri yang membuka acara lelang ini. Di sini Chen Zhuo coba memancing Jiaki agar tawar-menawar dengannya, supaya barang yang semula harganya rendah bisa lebih tinggi harganya. Dan iya, Jiaki pun kejebak sama tawaran Chen Zhuo. Sampai kemudian di barang terakhir lelang berupa mahkota berlian, Chen Zhuo langsung masang harga yang sangat tinggi, yakni senilai 50 juta yuan, yang membuat semua orang kaget dan tentu menertawai Chen Zhuo yang hanya seorang satpam masa punya uang sebanyak itu untuk membayarnya. Tapi tiba-tiba muncullah Pak Huang yang langsung bilang barang yang ditawar Chen Zhuo akan diberikan secara cuma-cuma. Dan iya, ternyata Pak Huang ialah pemimpin grup Jiangnan dan kemarin nyamar sebagai satpam seperti Chen Zhuo juga untuk mencari kandidat yang cocok untuk melanjutkan kepemimpinannya di grup Jiangnan. Di mana Pak Huang pengen menyerahkan grup Jiangnan pada Chen Zhuo, namun Chen Zhuo menolaknya. Bahkan Yuhuan yang juga coba membujuk Chen Zhuo agar mau menjadi pimpinan grup Jiangnan dan menikah dengannya juga ditolak karena Chen Zhuo yang gak menginginkannya. Entah itu grup Jiangnan ataupun cucu Pak Huang Yuhuan, karena dia yang pengen setia mencintai Mei Ying seorang. Diketahui kalau Pak Huang juga tahu tentang kematian ibu Chen Zhuo yang gak wajar. Dia juga sudah menyuruh orang untuk mencari bukti-bukti siapa pembunuhnya untuk membantu Chen Zhuo mengungkap kebenaran di balik kematian ibunya yang meninggal 1 tahun lalu. 我不需要的。 Di rumah, Chen Zhuo yang lagi cari-cari petunjuk kematian ibunya hampir ketahuan Mei Ying. Beruntung dia berhasil menutupi kecurigaan Mei Ying. Tapi di sini juga Chen Zhuo sadar kalau istri kontraknya ini tidak ingat apa-apa soal kejadian 1 tahun lalu yang menyangkut kematian ibunya.
Tiba-tiba hujan badai datang yang membuat mati listrik rumah Mei Ying. Ternyata Mei Ying takut kalau cuacanya hujan badai angin ribut halilintar karena trauma akan masa lalunya. Beruntung ada Chen Zhuo yang dapat dengan cepat menenangkannya, yang membuat hubungan keduanya jadi tambah dekat dan tanpa sadar semakin menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya. 20分钟之内到金洛海滩。 Keesokan harinya, Ming disandera Jiaqi agar Chen Zhuo datang ke sini. Dan ia tanpa berlama-lama Chen Zhuo pun datang untuk menyelamatkan Ming yang juga sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Dia menghajar semua anak buah Jiaqi seorang diri yang membuat Jiaqi ketakutan. Namun tetap saja dia tidak akan berhenti cari cara untuk mendapatkan Mei Ying, wanita pujaannya yang sekarang ada di pelukan Chen Zhuo. Di grup Jiangnan, Pak Huang udah dapat bukti siapa pembunuh ibu Chen Zhuo 1 tahun lalu. Dia mengabari Chen Zhuo untuk datang ke kantornya. Namun saat Chen Zhuo sudah datang, Pak Huang tiba-tiba udah sekarat aja setelah sebelumnya minum obat yang membuatnya kehilangan file buktinya. Dia yang sadar nggak bisa bertahan lebih lama lagi, menitipkan cucunya Yu Huan penerus grup Jiangnan pada Chen Zhuo untuk menjaganya. Dan iya, Pak Huang pun meninggal dunia. Setelah tabur abu Pak Huang di pantai, Chen Zhuo sadar kalau Pak Huang pasti dibunuh juga sama orang yang menjadi dalang pembunuhan ibunya. Dia cerita ke Mei Ying kalau ibunya meninggal karena jatuh dari tebing 1 tahun yang lalu. Dan saat itu Mei Ying ada di lokasi. Tapi entah apa yang terjadi, Mei Ying gak ingat apa-apa. Tapi tiba-tiba, ya saat mobil mereka hampir ketabrak, Chen Zhuo yang banding setir membuat kepala Mei Ying terbentur. Mei Ying pun ingat kalau dulu dia yang bikin vlog lihat ibu Chen Zhuo didorong oleh seseorang yang mukanya mirip sekali dengan Chen Zhuo. Bedanya pembunuh itu pakai kacamata, yang tentu saja membuat Mei Ying kaget. Sejak ingat kejadian 1 tahun lalu yang menyangkut ibu Chen Zhuo, di mana pelakunya mirip sekali dengan Chen Zhuo, Mei Ying pengen selesaikan kontrak pernikahan mereka dan menyuruh Chen Zhuo menjauh darinya. Namun Chen Zhuo selalu nggak mau sebelum Mei Ying menjelaskan alasannya. Mei Ying juga sebenarnya nggak mau jauh dari Chen Zhuo, sehingga dia coba akan memikirkan lagi apakah ingatannya tentang kematian ibu Chen Zhuo benar atau tidak. Kemudian di hotel terjadi sedikit keributan karena Mei Ying yang belum ngasih gaji bulanan karyawan-karyawannya ini gara-gara belum adanya investor, termasuk dari grup Jiangnan yang sebelumnya habis kehilangan sosok Pak Huang. Beruntung semua karyawan berhasil ditenangkan berkat Mei Ying yang bilang akan membayar penuh gaji mereka secepatnya. Yu Huan yang tahu hotel Mei Ying lagi ada masalah keuangan pun bilang akan berinvestasi ke hotel ini kalau Mei Ying mau menyerahkan Chen Zhuo padanya karena dia yang menyukainya. Tentu Chen Zhuo menolak karena dia yang menganggap Yu Huan seperti adiknya sendiri, nggak lebih. Dia juga nggak mau Mei Ying cemburu cuman gara-gara dia kelihatan dekat dengan Yu Huan. Karena Chen Zhuo sadar Mei Ying sudah menyukainya sama seperti dirinya. Keesokan harinya demi PDKT dengan Chen Zhuo, Yu Huan rela numpang tinggal di rumah Mei Ying ini. Ibu Mei Ying juga nggak bisa berbuat apa-apa karena Yu Huan yang merupakan bos grup Jiangnan yang sangat berkuasa di kota ini. Begitu juga dengan Chen Zhuo dan Mei Ying yang mau nggak mau harus menerima kehadiran Yu Huan di rumah ini. Takut Yu Huan kesal dan malah bertindak macam-macam pada hotelnya. Karena udah malam, Yu Huan minta Chen Zhuo tidur seranjang dengannya. Mei Ying yang gak rela pun ikut tidur seranjang dan dirinya yang di tengah agar Chen Zhuo gak terbagi. Pagi-pagi sekali mereka terbangun untuk kembali bekerja seperti biasanya. Namun dia saat lagi bekerja, Yu Huan yang punya uang dan kekuasaan bikin heboh di hotel Mei Ying dengan melamar Chen Zhuo secara terang-terangan untuk menjadi pasangannya. Beruntung Chen Zhuo ngasih muka Yu Huan di depan banyak orang.
Dia menolak lamaran Yuhuan karena dia yang gak mau mengkhianati perasaannya pada Mei Ying. Toh dia juga yang tidak menyukai Yuhuan, jadi gak bisa dipaksakan. Kakak Chen Zhuo atau Chen Yue yang tahu hal ini memanfaatkan orang yang benci Chen Zhuo untuk membuat heboh hotel Mei Ying dengan menuduh Mei Ying sebagai pelakor hubungan Chen Zhuo dengan Yuhuan. Beruntung ada Chen Zhuo yang berhasil membubarkan orang-orang suruhan ini agar nggak bikin keributan lagi. Dan ternyata semua ini ulah Jiaqi dan Yuhuan yang kerjasama. Tentu saja Yuhuan melakukan ini agar Chen Zhuo bisa ia dapatkan dari pelukan Mei Ying, yang tanpa dia sadari apa yang dilakukannya salah karena Jiaqi adalah orang suruhan Chen Yue yang juga sama-sama musuh dari Chen Zhuo. Chen Zhuo sendiri udah tahu kalau keberadaannya sudah diketahui kakaknya Chen Yue, sehingga saat Mei Ying mau akhiri kontrak nikah dengannya, dia mau-mau aja karena dia takut Mei Ying terlibat lebih jauh dengan urusan keluarga Chen-nya. Chen Zhuo pura-pura mabuk karena patah hati berpisah dari Mei Ying, yang ternyata Yuhuan memanfaatkan momen ini agar bisa berhubungan dengannya. Beruntung sebelum wartawan suruhan Yuhuan masuk, Chen Zhuo udah membuat Yuhuan gak sadar, dan justru wartawan mendapati dirinya dengan Mei Ying, sehingga Chen Zhuo pun bilang kalau orang yang ia cintai ialah Mei Ying, bukan Yuhuan. Mereka yang sebelumnya berpisah pun akhirnya kembali bersama, bukan karena kontrak pernikahan, melainkan karena perasaan cinta satu sama lain. Setelahnya Chen Zhuo mengulti Yuhuan agar tidak bertindak kayak gini lagi, karena ia yang menganggap Yuhuan seperti adiknya sendiri, setelah kakek Yuhuan yang sebelumnya meninggal menitipkannya padanya. Diketahui Mei Ying yang gak dapat dana investasi dari grup Jiangnan menggadaikan rumahnya untuk menutupi pembayaran gaji para karyawannya. Hal ini tentu membuat orang tuanya marah, termasuk sang ibu. Beruntung Chen Zhuo datang sambil membawa sertifikat rumah yang sebelumnya Mei Ying gadaikan. Dia udah menebusnya pakai uangnya yang tentu sangat banyak. Karena selama ini dia hanya nyamar ya jadi satpam. Aslinya mah dia tuan muda keluarga Chen, keluarga terkaya di negara ini. Hal ini pun membuat hubungannya dengan Mei Ying jadi tambah dekat. Namun Mei Ying juga semakin penasaran siapa sebenarnya Chen Zhuo, yang pasti latar belakangnya tidaklah sederhana. Tiba-tiba Chen Zhuo dapat telepon dari Jiaqi yang ngasih tahu kalau Yuhuan sudah ia sandra, dan Chen Zhuo harus datang kalau Yuhuan mau selamat. Tentu Chen Zhuo pun pergi ke sana takut cucu almarhum temannya itu kenapa-napa. Dimana setelah menjebak Chen Zhuo dengan mengikatnya, Jiaqi meminta Yuhuan ngasih semua sahamnya di grup Jiangnan padanya, agar dirinya bisa menjadi pemimpin grup Jiangnan. Dan demi Chen Zhuo, Yuhuan pun rela memberikannya, dengan tanda tangan surat pemindahan asetnya buat Jiaqi. Namun ia setelah Jiaqi pergi dan Chen Zhuo terlepas dari ikatannya, Chen Zhuo sadar ini semua hanya sandiwara yang dimainkan Jiaqi dengan Yuhuan, agar dirinya luluh dan mau bersama Yuhuan, yang tentu membuat Yuhuan gak bisa berkata apa-apa karena Chen Zhuo yang ternyata sudah tahu semua rencananya. 写的真好呀，黄玉环。卓哥哥，你在说什么呀？ Keesokan harinya Yuhuan dibuat kaget karena ternyata Jiaqi yang sebelumnya kerjasama bersandiwara menipunya, karena kontrak peralihan saham grup Jiangnan dia sahkan agar Yuhuan keluar dari grup dan dirinya yang jadi pemimpin grup Jiangnan. Di rumah Mei Ying, saat Mei Ying lagi menikmati malam bareng kekasihnya Chen Zhuo, tiba-tiba Yuhuan datang sambil nangis. Tentu ini gegara kesalahannya yang sudah mau aja kerjasama dengan Jiaqi, sehingga dia ditipu olehnya. Melihat kebaikan Mei Ying dan Chen Zhuo padanya, Yuhuan janji akan berinvestasi pada hotel Mei Ying kalau kepemilikan grup Jiangnan kembali kepadanya. Dan ya, demi Yuhuan dapat kembali haknya yang sudah dicuri Jiaqi, Chen Zhuo pun mengusir Jiaqi dari grup Jiangnan dengan menunjukkan kepemilikan sah grup Jiangnan yang diwariskan oleh Pak Huang buat cucunya Yuhuan. 哎呦，这一天辛苦了，快快快！ Saat balik ke rumah, Ibu Mei Ying ngasih sup buat Chen Zhuo, yang tentu Chen Zhuo pun meminumnya. Namun saat sudah mau tidur, tiba-tiba tubuhnya seakan mabuk. Ia sadar kalau pasti sup dari Ibu Mei Ying sebelumnya ada obatnya.
Dan ternyata itu adalah obat perangsang yang membuat Chen Zuo dan Mei Ying pun akhirnya berjumbu. Tapi ya, karena belum sah menikah, Chen Zuo nggak jadi melanjutkan mesra-mesraannya. Kemudian saat lagi kerja jadi satpam seperti biasa, Chen Zuo minum yang tiba-tiba membuatnya tidak sadarkan diri. Dan ya, ini ulah Jiaki yang masih dendam padanya. Ternyata Jiaki ngasih obat pembuta mata di minuman Chen Zuo atas suruhan Chen Yue. Melihat wajah Chen Yue, Jiaki dibuat kaget karena ternyata wajahnya sangat mirip dengan Chen Zuo. Saat Chen Zuo balik dengan Mei Ying, tiba-tiba Mei Ying diculik Jiaki untuk dilecehkan. Beruntung Chen Zuo cepat datang menyelamatkannya, karena ternyata sebelumnya dia cuma pura-pura buta saja. Setelah tahu dalang dari rencana ini adalah kakaknya Chen Yue, Chen Zuo pun melepaskan Jiaki yang sebelumnya hampir melecehkan kekasihnya. Tapi ternyata Jiaki sebelumnya ngasih obat buat Mei Ying, dan hal ini Mei Ying bilang ke Chen Zuo untuk dicari tahu obat apa itu. Setelah dicek dengan menyuruh Ming, Chen Zuo akhirnya tahu kalau obat yang sebelumnya diberikan Jiaki pada Mei Ying adalah obat penghilang ingatan. Chen Zuo sadar mungkin obat inilah yang membuat Mei Ying gak ingat kejadian 1 tahun lalu perihal meninggalnya ibunya, yang memang Mei Ying lah saksi mata satu-satunya. Setelah ingat kejadian tersebut, Mei Ying cerita ke Chen Zuo kalau pembunuh ibunya mirip banget dengan Chen Zuo. Dan iya, tentu itu adalah Chen Yue yang wajahnya sangat mirip dengannya. Tapi kalau itu benar terjadi, Chen Zuo nggak nyangka sih masa kakaknya berani membunuh ibu mereka sendiri. Tapi semua itu emang benar dan Chen Yue mengakuinya. Hal ini pun membuat Chen Zuo marah dan baku hantam pun tak terhindarkan lagi antara kakak adik kembar ini. Setelah jatuh bareng sebelumnya, Chen Zuo dan Chen Yue masuk rumah sakit. Namun diketahui Chen Zuo asli hilang ingatan sementara, yang membuat Chen Yue pun memanfaatkan momen ini untuk menyamar menjadi Chen Zuo KW, agar dia bisa mendapatkan apa yang disukai Chen Zuo asli sebelumnya, termasuk juga kekasihnya Mei Ying. Chen Zuo asli yang jadi Chen Yue KW ini dikasih obat asisten Chen Yue asli agar Chen Zuo bisa hilang ingatan terus dan semakin mudah dikendalikan oleh Chen Yue asli. Di rumah, kecurigaan Mei Ying terhadap Chen Zuo KW mulai terlihat karena Chen Zuo asli yang jarang marah, tapi kali ini malah sering marah, yang membuat penyamaran Chen Yue ini nggak akan mudah untuk mengelabui Mei Ying karena Mei Ying yang sudah sehati dengan Chen Zuo asli. Apalagi tiba-tiba Chen Zuo asli yang dalam identitas Chen Yue ini muncul di hadapannya, membuat Mei Ying benar-benar bingung sebenarnya mana Chen Zuo yang asli. Kenapa Chen Zuo-nya ada 2 orang? Chen Yue yang menyamar menjadi Chen Zuo pun marah melihat keberadaan Chen Zuo asli dalam identitasnya. Bahkan sikapnya menunjukkan perbedaan yang sangat ketara antara keduanya, yang membuat Mei Ying semakin sadar ada yang gak beres dengan situasi yang sekarang. Bahkan Mei Ying juga curiga dengan Chen Zuo KW ini karena sikapnya yang sangat berbeda dengan Chen Zuo yang biasanya ia kenal. Tentu Chen Yue yang nyamar ini tidak akan mudah lagi dalam penyamarannya karena orang-orang terdekat Chen Zuo asli yang mulai menyadarinya. Bahkan Ming juga curiga dengan Chen Zuo KW ini karena sikapnya yang sangat berbeda dengan Chen Zuo yang biasanya ia kenal. Tentu Chen Yue yang nyamar ini tidak akan mudah lagi dalam penyamarannya karena orang-orang terdekat Chen Zuo asli yang mulai menyadarinya. Di sisi itu, Chen Zuo asli dikasih cerita-cerita seram tentang apa yang sudah dilakukan Chen Yue dibuat panik, seakan depresi menyelimutinya, yang sekarang dia di identitas Chen Yue ini. Sikapnya juga jadi berubah seperti Chen Yue asli yang suka marah dan ngamuk ke orang lain. Beruntung Chen Zuo cepat sadar kalau semua ini ulah Chen Yue yang ingin merebut identitas aslinya, sehingga dia pun akan membalikan rencana licik Chen Yue ini. Pertama-tama dia meminta bantuan Ming agar selalu menjaga kekasihnya Mei Ying 24 jam,
karena Chen Zhuo yang ada di dekatnya ialah Chen Zhuo KW yang aslinya adalah Chen Yue. Kemudian saat Chen Yue yang menyamar menjadi Chen Zhuo mau melamar Mei Ying, muncullah Chen Zhuo asli dalam identitas Chen Yue bersama seorang wanita bernama Yi Muzi. Muzi ternyata adalah kekasih Chen Yue, sehingga Chen Yue yang nyamar ini pun panik melihatnya. Hal ini sudah direncanakan Chen Zhuo asli agar penyamaran Chen Yue terbongkar dan dirinya bisa balik menjadi dirinya sendiri. Mei Ying juga akhirnya mulai sadar kalau Chen Yue yang ada di hadapannya ialah Chen Zhuo asli. Setelah Chen Zhuo menunjukkan sifat aslinya. Diketahui Muzi adalah anak angkat dari keluarga Chen, dan nenek Chen dari dulu sudah berpesan kalau salah satu cucunya harus menikah dengan Muzi kalau mau menjadi kepala keluarga Chen. Tapi Chen Zhuo selalu berbeda, dia tidak ingin menikah dengan Muzi, melainkan dengan Mei Ying, wanita yang ia cintai. Dan kalaupun nanti dia menjadi kepala keluarga Chen, dia ingin mengatur ulang tatanan dan aturan keluarga Chen, agar keturunannya tidak terpaksa ngikutin keinginan orang tuanya. Mei Ying sendiri ternyata masih belum sepenuhnya yakin yang mana Chen Zhuo yang asli. Apakah yang sekarang bersama dengannya, atau yang sebelumnya menunjukkan sifat asli Chen Zhuo yang perhatian terhadap dirinya. 怎么一个人喝闷酒啊？ Tapi ya setiap kali Chen Yue minta jatah, Mei Ying gak pernah mau ngasih, karena dia belum yakin siapa sebenarnya kekasihnya. Kemudian Chen Zhuo asli dalam identitas Chen Yue menginap di hotel Mei Ying agar bisa lebih dekat dengan kekasihnya tersebut. Chen Yue asli yang udah muak nyamar memarahi asistennya yang gak becus mengurus Chen Zhuo, sehingga Chen Zhuo bisa lepas dari kendalinya. Namun ia mesti berhasil menenangkannya dengan mencium Chen Yue yang emang tergila-gila sama dirinya. Di hotel, Mei Ying akhirnya mengatakan kalau ia udah tahu sebenarnya Chen Zhuo pura-pura menjadi Chen Yue untuk membalas Chen Yue yang sebelumnya sudah menyamar menjadi dirinya. Namun Chen Zhuo tidaklah bilang apa-apa. Saat di rumah, Mei Ying mendapati sebuah memori di dompet Chen Yue, yang akhirnya dia udah gak menyamar lagi ini. Beruntung sebelum Chen Yue merebut kembali memori bukti kejahatannya, Chen Zhuo cepat datang dan langsung menghajarnya. Yang lalu Chen Zhuo dan Mei Ying pun melihat memori bukti kejahatan Chen Yue 1 tahun lalu, yang ternyata Chen Yue udah duluan membunuh orang yang menjadi mitra bisnisnya. Dan ibunya yang saat itu melihat malah nggak sengaja kedorong, yang membuat ibu Chen Zhuo dan juga Chen Yue itu sendiri meninggal jatuh dari atas tebing ini. Dan di lokasi ini juga ada Mei Ying yang jadi saksi kunci kejahatan Chen Yue. 给我去找，我必须要知道他们的下落，知不知道？是。 Sekarang Chen Yue dan Chen Zhuo udah kembali ke identitasnya masing-masing. Chen Zhuo bahagia sekali akhirnya bisa kembali bersama kekasihnya Mei Ying, wanita yang sudah sangat ia cintai. Begitu juga dengan Mei Ying yang sangat bahagia akhirnya bisa bersama lagi dengan Chen Zhuo. Tapi masalah belum berakhir sampai sini aja. Karena saat Mei Ying tidur habis kecapean olahraga malam, Chen Zhuo dapat kabar kalau Ming disandra Chen Yue, yang tentu dia pun langsung ke lokasi. Namun saat mau menghajar Chen Yue, dalam dibalik pembunuhan ibunya sendiri, tiba-tiba muncullah Mei Ying, yang membuat Chen Zhuo nggak bisa berkutik lagi, takut Mei Ying disakiti Chen Yue, si penjahat yang iri sama dirinya ini. Padahal mereka sedarah ya, tapi kepribadian mereka benar-benar berbeda. 别走，人给你带过来了。 Mei Ying ternyata dikasih obat oleh asisten Chen Yue yang membuatnya kehilangan ingatannya dengan Chen Zhuo, sehingga Chen Yue pun dapat mencuci otaknya agar Mei Ying menyangkanya kalau Chen Zhuo adalah dirinya. Beruntung Chen Zhuo yang sebelumnya diburu anak buah Chen Yue berhasil diselamatkan sama Yu Huan, dan dia pun meminta bantuan Yu Huan untuk menyelamatkan Mei Ying dari kakaknya Chen Yue yang pasti sekarang ada di rumah Mei Ying. Dan tentu kedatangan Yu Huan membuat rencana bejat Chen Yue gagal lagi, karena dia yang gak bisa bercocok tanam dengan Mei Ying, gara-gara Yu Huan yang meminta ditemani tidur oleh Mei Ying. Keesokan harinya saat makan bareng Mei Ying, Yu Huan ngasih jam yang ada tombol peringatan buat Mei Ying. Jadi kalau Mei Ying dalam bahaya, dia tinggal pencet tombol jamnya, dan pasti Chen Zhuo akan datang untuk menyelamatkannya.
Chen Zuo yang udah muak pun bersiap membalas perbuatan Chen Yue padanya. Tentu dengan mengajak Muzi kerjasama untuk menjatuhkan Chen Yue yang udah membuat nama keluarga Chen tercoreng karena ulahnya yang dengan berani membunuh ibunya sendiri, yang juga termasuk ibu dari Chen Zuo tentunya. Chen Zuo dapat bukti lengkap kejahatan Chen Yue dari anak buahnya, dan ini sudah cukup membuktikan seberapa jahat Chen Yue. Tinggal satu langkah lagi untuk mereka menjebloskan Chen Yue ke penjara ataupun dibunuh biar menghilang saja. Kemudian keadaan berbalik, di mana dengan tombol jamnya Mei Ying akhirnya bisa terlepas dari jebakan Chen Yue yang lagi-lagi coba mencuci otaknya. Dan semua ini juga berkat Chen Zuo yang selalu ada menolongnya. Tiba-tiba Chen Yue dipukul pakai dampar sama Jiaki, yang membuatnya tak sadarkan diri dan harus dirawat ke rumah sakit. Chen Zuo dan Mei Ying pun kembali bersama, yang ternyata Chen Yue udah sadarkan diri, cuman pura-pura aja masih tidak sadarkan diri. Perdebatan terjadi di keluarga Chen, karena sebagai penerus kepala keluarga Chen Zuo harus menikah dengan Muzi, bukan dengan Mei Ying. Namun Chen Zuo nggak mau menuruti permintaan neneknya ini dan bersikeras tetap akan menikah dengan Mei Ying seorang. Hal ini pun membuat nenek Chen dan Muzi coba merusuhi hotel milik Mei Ying. Beruntung Mei Ying dengan tenang dapat mengatasinya. Kemudian di momen yang tepat ini Chen Zuo pun melamar Mei Ying untuk menjadi istrinya. Disaksikan Yu Huan dan Ming, Mei Ying pun menerima lamarannya. Tapi kembali masalah datang lagi, di mana keluarga Chen mengusik bisnis hotel Mei Ying, yang tentu ini ulah nenek Chen yang tidak merestui Chen Zuo bersama Mei Ying. Nenek Chen coba memisahkan mereka, namun semuanya percuma, karena keteguhan cinta keduanya membuat mereka tidak bisa dipisahkan. Meski hujan badai, Chen Zuo dan Mei Ying tetap akan bersama. Hotel Mei Ying pun kembali ke pemilik aslinya. Muzi juga nggak bisa berbuat apa-apa, karena Mei Ying didukung Chen Zuo, kepala keluarga Chen. Begitu juga dengan nenek Chen, karena sekarang Chen Zuo udah memiliki kendali penuh atas hotel dan semua bisnis daripada keluarga Chen. Sebagai seorang kepala keluarga Chen Zuo benar-benar menjadi sosok pria terbaik. Dia bahkan sempat diperebutkan oleh 3 wanita yang tidak lain ialah Mei Ying, Yu Huan, dan Muzi. Namun pada akhirnya dia tetap memilih Mei Ying, wanita yang sudah sangat ia cintai, begitu juga sebaliknya. Yang tiba-tiba Chen Zuo dibuat kaget setelah dapat kabar kalau nenek Chen meninggal dunia. Upacara pemakaman nenek Chen pun berlangsung. Hak kepemilikan dan kepala keluarga Chen sementara diberikan kepada Chen Zuo yang emang penerus keluarga Chen. Di sini Mei Ying dibuat cemburu melihat Chen Zuo yang sedih ini ditenangkan sama Muzi, yang ternyata semua ini udah mereka rencanakan untuk serangan terakhir melawan Chen Yue, yang saat ini sudah mereka sadari Chen Yue sudah sadar dan sembuh dari lukanya. Dan benar saja di saat peresmian kepala keluarga Chen diberikan kepada Chen Zuo, tiba-tiba muncul Chen Yue yang langsung menyandra Mei Ying. Tapi tunggu, karena ini emang jebakan yang dibuat Chen Zuo dan Muzi, sehingga saat semuanya sudah pas, Muzi pun langsung melumpuhkan Chen Yue dengan menusuknya. Muzi emang mencintai Chen Yue sebenarnya, tapi dia nggak mau hidup dengan pria yang dengan teganya membunuh ibunya sendiri. Sungguh biadab, ibu adalah segalanya, jadi jangan pernah menyakiti ibu ya. Drama pun ditutup dengan Chen Zuo, Mei Ying, dan seluruh karyawan hotel berfoto bersama, merayakan keberhasilan mereka mengungkap kebenaran di balik pembunuhan ibu Chen Zuo. Chen Zuo juga tetap akan menjadi satpam hotel Mei Ying, meski sekarang dirinya sudah jadi orang terkaya dan kepala keluarga Chen. Hiduplah dengan keinginanmu sendiri, tapi usahakan apa yang jadi keinginanmu didapatkan dengan caramu sendiri. Jangan pernah memaksa orang lain untuk mengikuti kemauanmu, dan jangan pernah bergantung pada orang lain atas segala hal yang terjadi pada dirimu. Kaula Yusuf pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Matur suwun, lemah telas Gusti Allah sing bales.